adik-adik, apa kabar kamu sekarang? Wah, lama tak berjumpa lagi dengan Kak Dape. Adik-adik, kamu pernah nggak sih dibenci sama teman kamu? Atau mungkin kamu tidak mau diajak bermain, kamu bergabung dengan mereka, kamu ditolak. Jangan takut, semuanya yang kamu alami, kalau kamu mengalami seperti itu pernah terjadi juga di dalam Alkitab. Kamu tahu, ada seorang yang bernama Daniel. Waktu itu dia sangat-sangat baik. Dia melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Dia itu mengatur jadwal doanya. Dia berdoa setiap hari. Ya, di setiap hari itu dia bagi jadwal doanya setiap pagi, siang, dan malam. Itu sudah harus. Belum lagi sebelum pagi, belum lagi sebelum siang, belum lagi sebelum malam. Dia itu berdoa. Yang penting pagi, siang, malam itu dia udah pasti berdoa. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu berdoa. Tempat favoritnya Daniel itu adalah dekat jendela. Di dalam Alkitab mengatakan dia berdoa dekat jendela. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab menuliskan ada orang yang tidak suka dengan Daniel. Mereka tidak suka dengan Daniel. Dan mereka merencanakan yang jahat kepada Daniel. Kamu ingat bahwa Kadape pernah bilang bahwa dosa adalah segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berarti orang-orang itu yang merencanakan kejahatan itu adalah orang-orang berdosa. Mereka belum melakukannya, tapi mereka sudah merencanakan untuk menjatuhkan atau melawan Daniel atau menghajar Daniel segala macam. Mereka merencanakan yang jahat kepada Daniel saja itu adalah dosa. Nah, adik-adik, ingat bahwa kita tidak boleh merencanakan yang jahat kepada orang lain. Karena sebelum kita melakukan, kita sudah merencanakan, itu sudah dianggap dosa sama Tuhan. Daniel, dia tidak tahu apa-apa. Tapi orang-orang jahat itu datang kepada raja. Dan mereka meminta raja untuk mengeluarkan surat perintah. Untuk mengeluarkan surat perintah bahwa barang siapa yang berdoa kepada Tuhan selain kepada Baal atau kepada patung atau kepada dewa akan dihukum. Kamu tahu hukumannya apa pada saat itu? Orang yang melanggar peraturan yang sudah diberikan oleh raja akan dibuang ke dalam gua singa. Nah, adik-adik, bagaimana dengan Daniel? Wah, orang-orang itu jahat sekali ya. Tapi raja juga tidak tahu apa tujuan mereka. Tapi raja senang-senang aja karena itu juga adalah perintah atau peraturan dari kerajaannya. Nama rajanya adalah Darius. Nah, adik-adik, orang-orang ini merencanakan yang jahat kepada Daniel dan mereka memata-matai Daniel. Mereka memata-matai Daniel. Dan kamu tahu apa yang terjadi ketika mereka memata-matai Daniel? Ya, betul. Mereka menemukan Daniel sedang berdoa. Wah, sebenarnya baik gak sih berdoa? Baik. Kalau kita berdoa, berarti kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kalau kamu berdoa, kamu itu sedang datang kepada Tuhan memohon pengampunan tentang dosa kamu. Kamu tahu bahwa ketika kita meminta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Tapi dengan satu syarat, kamu tidak boleh mengulanginya lagi. Ketika kamu berdosa, ketika kamu melakukan dosa, dan kamu mohon pengampunan kepada Tuhan, dan kamu tidak boleh melakukannya lagi. Tidak boleh mengulangi lagi dosa tersebut. Nah, adik-adik, untuk itu kakak kasih tahu kepada kamu bahwa apa yang direncanakan oleh orang-orang yang di dalam kitab tentang Daniel ini, mereka itu tidak baik. Nah, adik-adik, ketika mereka melihat Daniel sedang berdoa, mereka menyeret Daniel kepada raja. Wah, sebenarnya raja itu sedih, Raja Darius itu sedih. Kenapa harus Daniel sih? Kamu kenapa, Daniel? Kenapa kamu tidak menuruti perintah yang sudah saya berikan? Tapi Raja Darius tidak bisa mencabut lagi perintahnya, karena itu sudah dituliskan di dalam buku kerajaan. Tidak bisa lagi dia cabut. Daniel harus dihukum. Sedangkan Daniel adalah orang yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Raja Darius. Sehingga dia kaget ketika melihat Daniel dibawa kepadanya. Raja Darius tuh bingung bagaimana caranya, tapi tidak bisa lagi dicabut.
apa yang sudah dia tuliskan. Daniel harus dihukum. Daniel yang tidak berbuat dosa aja dihukum. Apalagi kamu yang berbuat dosa pasti dihukum. Ya kan? Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melakukan dosa, tapi Tuhan Yesus rela dihukum demi kita. Karena kita berbuat dosa dan kita pun diselamatkan dari dosa itu. Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Daniel harus dihukum. Tuhan Yesus juga demikian. Seperti yang sudah kakak bilang tadi, bahwa Tuhan Yesus itu dihukum bukan karena kesalahannya. Sama dengan Daniel, bukan karena kesalahannya. Kalau kamu dihukum karena kamu berbuat salah, atau karena kamu tidak taat kepada orang tua, kamu harus terima. Karena orang bersalah harus dihukum. Ya. Nah, adik-adik, dan setelah itu, nah, adik-adik, Daniel pun jadi dihukum. Dia dibuang ke dalam gua singa. Tapi ingat, sesuatu keajaiban terjadi. Nah, adik-adik, Daniel pun jadi dihukum dan dia dibuang ke gua singa. Tapi suatu keajaiban terjadi, yaitu Daniel tidak dimakan oleh singa sedikit pun. Bahkan sehelai rambut pun tidak jatuh dari kepalanya. Karena Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu. Tahu mengatupkan? Yaitu menutup mulut singa itu. Dan Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Pagi-pagi sekali, lihat, Raja Darius datang dan melihat Daniel. Daniel, apakah kamu selamat? Ya Raja, kekalah hidupmu. Saya masih hidup. Tuhan mengatupkan mulut singa-singa ini sehingga saya tidak digigit. Rambut di kepala saya pun tidak jatuh satupun. Tidak diganggu oleh singa. Dan Daniel segera ditarik oleh para pegawai istana. Darius mengangkat dia dan begitu senang. Dan orang-orang tadi yang mengkhianati atau yang berbuat jahat kepada Daniel dibuang ke dalam gua singa itu dan dimakan singa tanpa tersisa sedikit pun. Orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, atau orang yang merencanakan kejahatan akan pasti dihukum. Karena setiap orang yang berbuat kesalahan tidak ada tempat di surga. Tuhan Yesus tidak menyukai orang-orang tersebut. Kalau kamu nakal, Tuhan juga tidak suka dengan kamu. Untuk itu adik-adik, ingat, jangan berbuat dosa. Kalau kamu sudah terlanjur berbuat dosa, jangan takut. Berdoalah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan. Dan setelah itu, jangan berbuat lagi. Atau jangan mengulangi dosa itu lagi. Ingat Daniel. Daniel, apapun yang direncanakan orang lain terhadap dia tidak peduli. Yang penting, tugasnya melakukan kebaikan harus dilaksanakan. Adik-adik, Daniel itu berusaha melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tapi orang-orang tidak menyukainya. Sama seperti kamu ketika kamu sedang berbuat baik. Ketika kamu menolong teman kamu. Atau kamu menolong guru kamu. Tapi kamu tidak dianggap sama teman-teman kamu. Mungkin mereka bilang, ih itu sok rajin. Itu sok baik. Jangan takut. Sekalipun mereka ngomong seperti itu, teruslah melakukan kebaikan itu sama seperti Daniel. Daniel berdoa, rajin berdoa kepada Tuhan. Dan ada orang-orang yang merencanakan yang jahat terhadap dia. Tidak boleh ada yang berdoa selain kepada Baal. Tidak boleh ada yang berdoa selain kepada dewa. Ya, mereka mengeluarkan surat itu dan mereka meminta raja mengeluarkan surat itu. Dan sekalipun surat itu sudah ada, perintah-perintah seperti itu, Daniel tidak peduli. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Daniel tetap rajin berdoa pagi, siang, malam. Bahkan sebelum-sebelum itu dia juga berdoa. Tapi yang sudah pasti pagi, siang, dan malam itu harus dia lakukan. Dan dia tidak peduli dengan apa yang sudah diperintahkan. Dia dilarang berdoa. Dia dijauhkan dari Tuhan. Tapi dia tidak mau menjauh dari Tuhan. Kalau ada teman-teman kamu yang merencanakan supaya kamu jauh dari Tuhan, jangan sekali-sekali melakukan itu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan berdoa. Jangan pernah meninggalkan membaca firman Tuhan. Apalagi pandemi yang sedang kita alami saat ini. Banyak hal yang kita alami. Tapi ingat, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Daniel
juga menyertai Tuhan. Daniel, Tuhan menyertainya. Sama seperti kamu juga disertai oleh Tuhan. Keadaan pandemi ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah meninggalkan kakak. Kakak sampai sekarang dipelihara oleh Tuhan. Sama seperti Daniel. Ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa gara-gara dia berbuat baik, karena menyenangkan hati Tuhan, tapi dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Daniel. Tuhan menyelamatkan Daniel. Dan kamu tahu apa yang terjadi ketika dia sudah diangkat dari gua singa dan memberikan jabatan tertinggi kepada Daniel di zaman kerajaan Darius. Ingat, kita berbuat baik, jangankan mendapatkan kedudukan atau jabatan yang tinggi. Menyenangkan hati Tuhan aja.